Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para sahabat santri dimanapun Anda berada, khususnya untuk sahabat santri FKPK Dukuh Pakis Kota Surabaya. Hari ini bertepatan banget di tanggal 22 Oktober 2021 yang bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional. Bersama saya Eka Fitri, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan menemani perbincangan kita pada siang hari ini terkait dengan apa itu Hari Santri. Kira-kira siapakah tamu kita hari ini? Beliau adalah Ustadz Ahmadi selaku penyuluh agama KUA Dukuh Pakis Kota Surabaya sekaligus pembina FKPK Dukuh Pakis Kota Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Istiqomah terus dalam berjuang mendakwakan agama. Mantap sekali Ustadz, gitu ya Ustadz ya. Jadi untuk keluarga juga semuanya sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah semua keluarga juga sehat-sehat selalu, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan semua. Ustadz. Kangen nggak Ustadz ketemu sama kita-kita? Ketemu buat tatap muka lagi, buat kumpul-kumpul gitu. Betul, kangen sekali karena selama ini kita memang dibatasi dengan keadaan. Kita rindu dengan masa-masa yang seperti dulu, bisa bersama, bercengkerama, saling membagi suka dan duka dalam berdakwah, saling mengisi kekurangan masing-masing. Nah, itu kami rindukan suasana-suasana seperti itu bisa kembali, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat diangkat oleh Allah. Amin. Sehingga kita bisa seperti dulu lagi. Iya Ustadz, biasanya bisa sambil outbound, bisa sambil kumpul-kumpul semuanya. Iya, Ustadz, pemirsa di rumah juga pastinya kangen nih Ustadz, makanya kita undang jenengan ke sini biar sekali. Pemirsa tuh wah rindu sekali dengan wajahnya beliau, wajahnya Ustadz Ahmadi yang selalu menyejukkan hati kami semua gitu. Oke, kita hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Santri nih Ustadz gitu. Jadi membahas tentang apa itu santri gitu Ustadz. Kita juga pengen tahu nih mendalamnya bagaimana, kenapa sampai ada Hari Santri, kan sesuatu apresiasi yang luar biasa juga untuk kami para santri tentunya gitu. Iya Mbak Ika, jadi begini, kalau kita bicara tentang santri, siapa sih santri itu? Santri adalah orang yang senantiasa menuntut ilmu agama, manut dengan kiai yang ada di pondok, itu namanya santri mukim. Ada lagi santri, dia itu menuntut ilmu agama, sesekali datang ke kiai untuk menimba ilmu kepada kiai, itu namanya santri kalong. Santri kalong. Ada lagi santri pokoknya manut kepada kiai, manut kepada dawe-dawe kiai, itu juga santri. Oleh karena itu santri itu skopnya adalah luas sekali. Oh gitu. Berarti semua bisa disebut santri ya? Bisa disebut santri. Oleh karena itu walaupun kita yang sudah kawak-kawak begini, asal manut dawuhnya kiai itu santri. Santri, begitu. Kemudian gini Ustadz, kan karena santri itu berarti definisinya macam-macam ya Ustadz ya. Apakah ini tuh salah satu bentuk apresiasi sih Ustadz sebetulnya dengan adanya peringatan Hari Santri gitu? Karena kita kan juga nggak tahu nih peringatan Hari Santri itu ditujukan untuk yang mereka yang mondok atau yang seperti apa kayak gitu. Karena orang awam tuh menyebutnya santri itu yang dia pergi ke pondok tuh pulangnya setahun sekali misalkan seperti itu gitu Ustadz. Sebenarnya dengan adanya Hari Santri yang dicetuskan oleh Bapak Jokowi sebagaimana Kepres Presiden nomor 22 tahun 2015 itu adalah merupakan apresiasi bagi santri. Dan ternyata Hari Santri Nasional yang ditetapkan tanggal 22 Oktober itu tidak terlepas dari sejarah pada saat itu. Jadi sejarahnya Hari Santri Nasional itu merujuk pada suatu peristiwa bersejarah, yaitu di mana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu memproklamirkan resolusi jihad.
Jadi resolusi jihad yang dikobarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu untuk membakar semangat para santri. Nah, siapa yang dibakar itu bukan hanya santri yang mukim di pondok, tapi semua santri yang manut pada kiai pada saat itu, termasuk anak-anak pondok, para pemuda, termasuk remaja, orang-orang tua yang manut kepada kiai pada saat itu adalah santri. Dan itu yang dibakar semangatnya untuk mempertahankan NKRI dari rongrongan penjajah Belanda khususnya yang ingin datang lagi ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 22 Oktober tahun 45. Mantap. Ya, dan itu setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Oh gitu. Jadi setelah Indonesia diproklamasikan itu Belanda ingin datang kembali ke Indonesia. Nah, karena Belanda itu datang kembali ke Indonesia yang dibonceng oleh Nica, ya. Oleh karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang disebut pahlawan Indonesia itu menyerukan resolusi jihad, membakar semangat berjihad dengan mengatakan bahwa berjihad mempertahankan NKRI adalah fardu ain. Masya Allah, luar biasa. Jadi semuanya harus berjihad. Gitu ya Ustaz. Ya, karena semangatnya kiai termasuk pahlawan pada saat itu ya. Iya, betul. Ya. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga mengatakan bahwa kalau kita berjihad, membela agama, membela negara, andai mati, bahwa mati kita adalah syahid adanya. Sehingga terbakar semangatnya, tersulut semuanya itu semangat. Ya. Para santri yang mukim Para maupun santri yang mukim maupun di yang luar di pondok luar juga pondok. ya. Iya. Mantap gitu. Iya, jadi pemirsa mungkin sekarang akhirnya jadi nggak bertanya-tanya lagi nih Ustadz. Ternyata sedalam ini gitu loh Ustadz ya, tentang kenapa kok Hari Santri itu harus diperingati, kenapa kok Hari Santri itu harus ada. Ternyata memang untuk mengenang perjuangan ya Ustadz ya, perjuangan yang sangat ya, luar biasa gitu perjuangan pemirsa. para kiai dan para santri pada saat itu. Iya, luar ya, biasa. Yang memang membela tanah air Indonesia, mengorbankan jiwa raga, nyawa sekalipun pada saat itu demi tegaknya bumi pertiwi Indonesia yang ingin dikuasai lagi oleh Belanda. Berarti kita santri juga termasuk pahlawan ya? Pahlawan, betul, santri itu pahlawan. Nah, kita kan gini Ustaz, saat ini kan perjuangan, mungkin kalau zaman kemerdekaan dulu tuh mereka ngangkat senjata, mereka itu lebih terlihat nyata Ustadz berjuangnya. Ya. Nah kita yang di zaman sekarang nih Ustadz, sebagai santri, sebagai guru Al-Quran, kan kami ini dari Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Dukuh Pakis Ustadz, notabene adalah guru Al-Quran. Kami mengajar Al-Quran, kami berusaha untuk memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak. Nah itu apakah juga termasuk jihad kami? Apakah juga termasuk seperti perjuangan kala itu? Kalau kala itu mungkin pada pakai senjata nih Ustaz lah. Kalau kami ini kita tidak bisa mengangkat senjata Ustaz, tapi apakah juga termasuk gitu Ustaz? Betul Mbak Ika. Jadi begini, memang berjuang itu melihat keadaan. Dahulu memang keadaannya kita harus mengangkat senjata, maka semuanya mengangkat senjata. Untuk bela negara, dan itu adalah jihad. Nah, dan keadaan sekarang ini sudah berubah. Oleh karena itu hayatul fatah wallahu bil ilmi wattuqa. Hidupnya pemuda itu demi Allah dengan ilmu dan takwa. Nah, kita sebagai generasi penerus, sekarang ini tidak ada peperangan, maka yang harus kita angkat adalah ilmu. Yang kita kaji adalah buku, yang kita kaji adalah kitab, dan itu adalah jihad. Ya. Jadi termasuk guru-guru FKPG itu jihad luar biasa itu.
Itu tentara-tentara Allah dalam membumikan Al-Quran di lubuk hati anak-anak. Dan itu yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Oleh karena itu semuanya bisa berjihad sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Kalau guru TPQ yang mengajarkan ngaji kepada anak-anak, jihadnya santri anak-anak senantiasa senang belajar dan menghormati tawadhu kepada gurunya. Jadi semua itu bisa berjihad. Masya Allah, luar biasa perbincangan kita siang hari ini. Nah, gini Ustaz, berarti kan senang ya Ustaz, kita selaku guru Al-Quran itu insya Allah timbul nih semangat lagi nih. Jadi untuk para ustadz-ustadzah di rumah maupun dimanapun Anda berada, kita harus terus berjuang ya Ustadz ya. Betul, kita ini salah satu penegak tombak berdirinya negara kita gitu loh. Jadi kita harus bangga sebagai seorang guru Al-Quran dan juga sebagai seorang santri gitu. Kalau menurut jenengan nih Ustadz, menurut jenengan apakah ada tujuan khusus dalam rangka memperingati Hari Santri, tujuan terhadap kita, tujuan terhadap santri sendiri, dan tujuan untuk negara kita, gitu Ustaz. Memang setiap peringatan itu yang harus kita ambil adalah ruhnya, ya. Kalau kita memperingati Maulid Nabi, yang harus kita ambil adalah ruhnya baginda Rasul, yaitu meneladani akhlaknya. Nah, dalam berjihad kita pun harus mengambil rohnya kiai pada saat itu. Apa? Kiai itu bela mati-matian terhadap bangsa dan negara. Nah, di dalamnya bukan hanya membela bangsa dan negara, karena kalau negara itu tidak aman, negara itu tidak merdeka, orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu kalau negara itu aman, merdeka, orang leluasa berbuat. Mau menuntut ilmu yang gampang, mau cari nafkah yang gampang, mau berbuat apa-apa juga gampang. Jadi rohnya itu yang harus kita ambil. Apa rohnya memperingati Hari Santri itu? Semangat berjuang dalam segala bidang untuk membekali diri demi membentengi bangsa dan negara, utamanya adalah agama. Ya. Jadi zaman dahulu para kiai itu niatnya memang utamanya adalah membentengi agama. Nah, dalam rangka membentengi agama itu negara harus merdeka dulu kan begitu. Masya Allah, perjuangannya luar biasa, tujuannya juga luar biasa ya Ustaz ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ada peringatan, tapi memiliki tujuan khusus. Luar biasa itu. Masya Allah. Ini kita jadi tahu nih Ustaz nih. Selama ini kan ya pengetahuan kita tentang Hari Santri itu kurang seberapa. Dengan adanya pertemuan kita siang hari ini, perbincangan kita hari ini menimbulkan ilmu baru nih Ustaz, buat saya juga, buat mungkin teman-teman juga dimanapun mereka berada gitu ya Ustaz ya. Dan kemarin kebetulan banget pas kita telah merayakan Maulid Nabi ya Ustaz ya. Nah itu kok memang sejak dahulu sudah berdekatan dengan Hari Santri, atau Hari Santri yang memang didekatkan dengan kegiatan Maulid Nabi agar memiliki tujuan mungkin mengenang kelahiran beliau, atau bagaimana Ustaz? Karena kan jaraknya dekat sekali Ustaz, Maulid Nabi dengan peringatan Hari Santri ini. Ini hanya ketepatan Mbak Ika. Jadi begini kan, namanya Islam itu kan memakai kalender Komariah. Nah, kalender Komariah itu senantiasa maju 10 hari atau berapa hari gitu lah. Gitu, ya. Misalnya sekarang hari raya tanggal sekarang ya. Loh nanti tahun depan itu maju lagi 10 hari lagi ya. Jadi suatu saat nanti itu bisa lebih dekat lagi ya. Gitu. Bahkan bisa bersamaan antara Hari Santri dengan Maulid Nabi. Nah, nanti bisa menjauh mendekat itu ya. Ya, jadi itulah karena apa? Kalau Hari Santri itu kan pakai kalender Komariah, sedangkan Maulid Nabi itu kan pakai kalender kalau Hari Santri itu pakai kalender Samsiah ya. Kalau Hari Santri itu kan kalender kalau Maulid Nabi kan kalender Komariah. Ya. Tapi ini ya Ustaz ya, maksudnya apapun perayaannya itulah yang terbaik untuk kita semua dan semua memiliki tujuan masing-masing ya Ustaz ya. Yang penting kita bisa mengambil roh esensi daripada peringatan itu. Masya Allah luar biasa. Kemudian pesan jenengan nih Ustaz, pesan jenengan untuk
kami para santri juga kepada guru Al-Quran juga, kan juga mereka adalah pejuang santri untuk pejuang penegak NKRI juga gitu. Ustaz, gimana Ustaz? Keberhasilan semua dakwah yang dilakukan itu adalah ditentukan daripada hati, terutama ikhlasnya niat. Ya. Para kiai dulu itu dalam mendakwakan agama, kenapa mudah sekali diterima? Karena hatinya itu ikhlas, tidak menuntut duniawi, itu enggak, ikhlas semata-mata ingin menolong agama Allah. Karena Allah sendiri berjanji, intan surullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongmu, kan begitu. Jadi kiai dulu itu ikhlas dalam berjuang, berdakwah, sehingga dakwanya itu mudah diterima. Yang menerima pun rasanya senang, dan itu pun sulit untuk dilupakan. Saat kita ngaji dulu, sampai sekarang masih ingat. Tapi tatkala kita ngaji pada saat dewasa begini, sekarang baca besok lupa. Ya. Kiai dulu itu dalam mengarang kitab itu nggak ada tujuan komersil sama sekali, nggak ada. Pokoknya ngarang kitab disebarkan, bahkan kadang-kadang gratis itu diberikan kepada santrinya ya. Karena niatnya ikhlas, itulah sehingga dakwah itu mudah sekali diterima. Oleh karena itu pesan saya kepada guru-guru TPQ yang pertama adalah ikhlaskan niat dalam berdakwah. Yakin dengan ikhlasnya niat, yang lain akan mengikuti. Itu sudah sesuai janji Allah itu. Begitu juga pesan saya kepada para santri dalam mengaji itu harus ikhlas. Apapun yang diberikan oleh guru, kalau sedikit jangan menuntut banyak. Kalau banyak jangan merasa kekaboten. Ya. Jadi santri pun harus ikhlas, istiqomah. Ustadz-ustadzanya juga harus ikhlas dan istiqomah. Insya Allah dengan begitu yakin semua akan dimudahkan oleh Allah. Masya Allah, ya. Begitu pemirsa. Jadi memang niat dan juga ikhlas itu betul-betul harus ada sinergi untuk antara kita dengan santri, antara kita dengan hati juga ya. Betul, kalau udah bicara masalah hati itu kan hanya kita dan Allah saja yang Ustaz yang tahu ya. Baik. Oke. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami Mbak Ika. Nggak kerasa banget nih pemirsa. Kita sebetulnya pengen Ustaz ngobrol-ngobrol banyak lagi, lebih banyak mendalam tentang apa itu santri, hari santri, kemudian pengalaman-pengalaman lagi. Nanti mungkin lain waktu kita berharap nih Ustaz bisa meluangkan waktu kembali untuk ngobrol sedikit lagi lah dengan kami gitu. Karena kita juga berguru kepada jenengan, kita juga menimba ilmu kepada jenengan, ya terlebih untuk kami yang memang masih dalam tahap perjuangan seperti itu. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya. Amin, dan mudah-mudahan panjang umur sehat selalu ya Ustaz ya. Amin ya Rabbal alamin. Gitu. Iya. Ya, jadi pemirsa, itulah tadi perbincangan singkat dan insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua terkait dengan tema kita hari ini adalah memperingati Hari Santri. Nantikan juga besok-besoknya semoga kita bisa lagi nih untuk mencari tema-tema baru, apalagi ilmu baru yang ingin pemirsa dan juga kami ingin ketahui. Dan juga jangan lupa akun kita nih FKPQ Dukuh Pakis sudah memiliki channel YouTube. Jadi seluruh kegiatan dari FKPQ Dukuh Pakis, kemudian podcast, vlog apa segala macam yang berkaitan dengan FKPQ Dukuh Pakis bisa langsung diakses dan jenengan lihat semua di YouTube PAC FKPQ Dukuh Pakis. Jangan lupa like, subscribe, komen dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya, biar channel kita ini FKPQ Dukuh Pakis ini bisa berkembang lebih pesat dan juga bisa memberikan ilmu-ilmu baru, men-share ilmu baru, pengalaman baru seputar FKPQ Dukuh Pakis dan juga santri gitu. Kemudian ada IG-nya juga, IG-nya namanya @FKPQ Dukuh Pakis. Jangan lupa di-follow dan juga di-share ke seluruh teman-teman jenengan, seluruh saudara ataupun kerabat dekat dan tetangga juga boleh gitu. Jadi kalau misalkan pengen punya ilmu baru atau apa, cus FKPQ Dukuh Pakis. Semoga kita makin berkembang ya Ustaz. Oh, mantap. Terima kasih Ustaz.
atas sama-sama. rawuhipun jenengan, perbincangan jenengan. Semoga berkah untuk kita semua. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Ya, Gitu, amin. Saya ucapkan selamat dan mantap untuk FKPG Dukuh Pakis. Mantap, terima kasih banyak Ustadz. Salam santri. Salam santri. Baik, sekian podcast dari kami. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Saya Kak Fitri beserta Ustadz Ahmadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.